Ini mau nanya Mbak Mica sih. Nanya apa? Pokoknya itu ada tuh lagi kan kasus-kasus viral itu yang menjadi viral itu. Ya kita tanya yuk. Mana? Ini Mbak Mica. Assalamualaikum, Mbak. Ya. Aduh, golok banget. Nonton lagi? Iya, Mbak. Lagi ribet nggak, Mbak? Enggak sih. Santai ya, Mbak. Hai. Be. Gini, Mbak. Tadi kan saya baca berita nih sama Jamal ya, Mal. Iya. Ya, beritanya sih buat saya cukup terkenyuh lah. Maksudnya cukup terkaget gitu, Mbak. Ada seorang pendiri atau ketua pesantren, Mbak. Pemilik, Iya, pemilik. pengasuh. Wah, Mbak udah tahu kayaknya, Mbak. Terus? Iya. Apa yang kita mau tanyain? Yang di Bandung itu tuh, Mbak, yang lagi viral seorang, ya itulah. Iya. Mbak baca Pemilik. juga. Terus? Maksud saya gini, Mbak. Itu kan banyak banget ya, Mal. Iya. Korbannya sampai belasan. Iya, belasan. Bahkan juga udah ada yang melahirkan, hamil ya, gitu, Mbak. Nah, menurut Mbak nih, seorang ulama gitu ya, Mbak, maaf nih, berarti kan mereka dia berkedok kan, seorang pakai baju gituan ulama dan mengatasnamakan pesantren melakukan hal tersebut, sangat disayangkan nggak sih, Mbak, menurut Mbak sendiri? Oh iya, sangat disayangkan. Tapi kembali lagi ke begini. Kita adalah ahli maksiat. Ketika ada orang yang sedang mengalami aib, kita tidak boleh justru nambah-nambahi atau ikut menghina atau ikut menghujat, karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Begitu. Kayak misalnya, Mas siapa sih itu namanya sih? Mas siapa? Harry. Aduh, Mas Heri. Kita sama-sama ahli maksiat, Mas Heri, tapi kalau kita mau ngomongin kewarasan, ya maksiat yang waras itu adalah maksiat yang tidak mengorbankan masa depan dari generasi-generasi kita. Bayangin aja, itu kan masih nauzubillah. Artinya ada ice point-nya, dia pedofil. Pedofil ya, Mbak. Dan itu banyak banget, Mbak, kalau misalnya maaf ya gitu, maksudnya bukan ini karena udah terungkap gitu kan, banyak juga yang sebelumnya juga yang berkedok seperti itu, Mbak. Sebenarnya apakah Mbak melihat ada sisi yang istilahnya bisa dibilang makhluk astral juga mengikuti apa tuh, merasuki mereka juga sih, Mbak, untuk menggoda? Pastinya ya. Tapi kan kita ngomongin gini, ngomongin sholat. Sholat itu, ngomongin ibadah lah ya, itu kan ada gerak, ada ruang, dan ada waktu. Iya. Ketika orang itu memahami, Mbak juga bukan ahli ibadah ya, ketika orang itu memahami tentang hakikatnya sebuah sholat, bahwa amal manusia itu ketika sudah di yaumil hisab itu kan yang dinilai dari sholatnya kan begitu. Betul. Ketika orang menjalankan ibadah sholat dan tidak mengubah karakternya, tidak mengubah ruang, waktu, dan gerak dari orang tersebut, itu sama dengan tidak masuk di dalam tubuhnya. Nilai-nilai ibadah tuh nggak masuk dalam tubuhnya gitu. Nah, otomatis dekat banget, Mas, dengan gangguan-gangguan yang sifatnya gaib. Lagi-lagi makhluk halus itu kan berlevel. Iya. Kalau kita nggak serius untuk masalah agama, dan ketika kita berbicara agama dengan main-main, maka otomatis yang menggoda kita akan lebih tinggi dari kita energinya. Bisa dipelencengkan, bisa disesatkan. Tambah lagi itu loh, Mbak, katanya di lokasi dia itu ada bawah tanah gitu loh, Mbak, ada ruang bawah tanah. Nah, apa kira-kira tempat buat melahirkan itu ya? Apa emang dia, maaf nih, saya sih nggak tahu, cuman perkiraan saya sebagai orang awam lah. Apa dia melakukan hal ritual khusus nggak sih, Mbak? Yang berhubungan dengan hal yang mistis-mistis gitu. Betul. Ya? Sekte atau Betul. apa? Soalnya kan kayak pernah kan kita juga ekspor yang
apa namanya darah perawan kayak gitu-gitu Mbah, gimana Mbah? Kalau Mbah melihat secara sudut pandang yang luas lah ya. Yang pertama pasti dari psikologi. Mas Herinya sendiri memang terganggu sebab ternyata dia kategorinya pedofil gitu. Terus yang kedua, dia membuat ruang bawah tanah itu, Mbah meyakini dia sering mendengar bisikan-bisikan yang sifatnya gaib. Sepertinya Mas Heri ini juga mempelajari hal-hal yang sifatnya supernatural. Fakta di sini ya. Ini bukan cuma sekedar doktrin tapi bahwa bagaimana belasan santri dihamili tanpa menimbulkan kecurigaan ke pihak keluarga. Ini anak-anak kan punya ibu bapak. Iya benar. Bapak ibu kalau mesantrenkan anak-anak, mondokin anaknya ke pondok pesantren, kan pasti ditengok sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau oke lah 6 bulan sekali pasti ditengok. Gak mungkin dilepas begitu saja gitu. Nah, kecerdasan, kepandaian untuk memanipulasi psikis manusia, pikiran manusia, termasuk maksudnya orang tuanya anak-anak yang jadi korban, itu pasti menggunakan ajian-ajian dendam Mbah. Ya di atas itulah. Ajian-ajian mistis itu udah pasti. Jadi bisa dibilang matanya di apa Mbah? Disulap gitu Mbah si orang tuanya. Jadi biar nggak melihat kondisi badan anaknya. Iya, matanya disihir, otaknya disihir. Ya Allah. Gitu. Malu nanya nggak Mal? Karena ini nggak wajar gitu lan. Tadi kita mau nanya Mal. Apa aja mau nanya apa? Iya masa kita kan sebagai orang awam nih Mbah, itu kan apalagi pesantren ya Mbak maksudnya ya. Masa sih ada sampai seperti itu gitu maksudnya Mbak? Jamal. Iya Mbah. Mbak nggak seuzon ya. Maybe banyak Mbak. Kan kita ngomongin hal seperti ini nggak cuma kali ini terjadi. Banyak hal terjadi seperti ini, modelnya sama, polanya sama, bentuknya berbeda, kan gitu. Banyak. Ada yang sampai menyodomi belasan santri cowok. Ada. Iya pernah ada tuh Mal. Pernah ada. Ada yang dihukum sampai dihukum mati. Dia pengasuh, dia guru ngaji juga. Ada. Gitu. Nah, ngomongin hal itu, Mbak lebih apa ya? Lebih melihat bahwa jangan-jangan gitu. Jangan-jangan masih banyak di luar sana yang justru tidak terdeteksi. Maka dengan ada kejadian ini harusnya dijadikan sebagai momen terbaik, masa enggak? Benar Mbak Jamal gitu. Buat pihak-pihak terkait untuk menelusuri, mengontrol biar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi atau minimal ada pencegahan lah. Gitu. Betul. Nah, menurut pandangan Mbah, istilahnya pencegahannya tadi Mbah, itu apa Mbah yang harus dilakukan sebagai orang-orang awam gitu Mbah untuk menyantrenkan anak-anaknya Mbah? Satu, carilah pondok pesantren yang sudah ternama, sudah terkenal, usianya pun sudah belasan sampai puluhan tahun. Kan banyak pondok pesantren yang usianya sudah tua, sudah punya banyak pengalaman. Terus yang kedua, orang tua itu ketika memondok pesantrenkan anak itu bukan melepas tanggung jawab. Harus ada kontrol, ditengokin, ditanyain kabarnya, dilihat kondisinya, seperti itu. Yang ketiga, jelas kita harus melihat akhlak pengasuh, pemilik pondok pesantren tersebut. Gitu. Kembali lagi Mbah ngomongin tadi Mbah soal hukum yang pantas kan banyak katanya dari permintaan keluarga juga kan kebiri Mbah. Kira-kira menurut Mbah gimana Mbah? Secara pengesahan undang-undang memang harus dikebiri karena itu maksudnya kategori pedofil secara undang-undang ya. Dan udah pernah ada kan case seperti itu. Jadi
dulu sempat menghebohkan di luar dari konteks keagamaan. Ada seorang mahasiswa di Inggris namanya Reinhard Sinaga. Iya kan? Iya. Dia predator tuh, predator seksual, setan, sebutannya di Inggris seperti itu, karena memperkosa. Itu hukumannya kebiri. Kebiri ya, Mbak. Terus siapapun pelaku pedofil itu sudah ada undang-undangnya, memang harus dikebiri. Gitu, Mas Angga. Dan pantas nggak bakal dia dihukum istilahnya seumur hidup, Mbak? Ya pantas-pantas saja. Karena kalau lepas kan ngeri juga, Mbak, nanti ya, Mbak, akan mengulangi lagi. Iya, Tapi kan udah udah dikebiri, masa nggak? Udah Kan dihukum kebiri. tetap aja kalau niat mal gimana nafsu orang, ya kan? Iya juga sih. Udah dikebiri ya kan? Masih ada kelas nafsunya enggak? Kayaknya Siapa tahu Sudah nggak bisa. gerayang iya. pelecehan pakai jari, pakai jari. Ya Allah. Tapi secara apa ya? Secara pandangan, lagi-lagi kita tidak boleh menghina yang berlebihan terhadap aib. Iya, Mbak. Kenapa? Aib itu ketika semakin kita hujat, ketika semakin kita hina, itu bisa nular. Betul. Bahaya. Itu Mbak. Nauzubillah. Iya, gitu. Jadi boleh itu kalian mengungkapkan kekesalan boleh, tapi nggak boleh berlebihan Nggak juga. boleh berlebihan, Mbak. Karena sebetulnya pertanggungjawaban yang mutlak itu ada di setiap para pelakunya, bukan kita yang sebagai orang yang melihat, mendengar, menghakimi, itu kayak gitu. Ya Mbak juga sadar Mbak orang yang ahli maksiat, Mbak bukan orang yang taat ibadah dan sebagainya, tapi insya Allah lah kita masih ada pikirannya lah ya, gitu, nggak yang mengerikan seperti itu gitu loh. Nah, secara konklusi ini jangan lama-lama lah ya. Secara konklusi begini, pelajaran hidup bagi kita semua yang sedang melakukan proses menjalani kehidupan yang abadi. Ya, dari segala sudut, segala tempat, segala hal, segala kejadian, segala fenomena dan sebagainya. Misalnya fenomena seperti ini. Kalau kita mau menyikapi lebih dalam, ini adalah pelajaran hidup yang paling berharga, Mas Angga. Banget, Mbak. Berharga banget. Cara kita memandang problem itu begini, Jamal. Jangan sampai kita seperti itu. Kan gitu. Hukuman di dunia nyata saja sudah begitu mengerikannya. Bener, Mbak. Apalagi di sana. Nauzubillah. Gitu. Ya, sekali lagi kita tegaskan bahwa ambillah hikmah di setiap kejadian dari sisi positif dan negatifnya, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan jalan yang diridhoinya. Amin. Amin. Oke, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya. Ini mau bikin tema baru yang kayak ginian gitu. Iya dong, Iya, Mbak. Kayak Mbak. kemarin kan kayaknya oke tuh, Mbak, yang nonton. Gitu, siapa tahu nanti ada teman-teman dari Sobat Mistis atau penonton yang lain ingin bertanya apa sih tentang apa gitu. Biar saya sampaikan langsung, Mbak, gitu, Mbak. Oh, jadi temanya adalah tanya Mbak Mijan. Tanya Mbak Mijan. Gitu, Mbak. Ini kontennya gitu. Siap, Mbak. Nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman Sobat Mistis di rumah, misalnya pengen nanya perihal apa, pengen nanya khususnya ya tentang hal-hal yang sifatnya mistis, nggak ada masalah. Nanti biar dibahas. Oke, Mbak. Tinggal komen aja ya, Sobat Mistis. Pak. Iya. Oke, makasih, Pak. Iya.